That was the kids around me. They're just kids. Why would you just set an example to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini tengah terjadi konflik yang sangat panas di Timur Tengah sana, yaitu antara Israel dan Palestina. Dan sebelumnya, kami turut berduka cita atas korban yang berjatuhan pada konflik tersebut. Nah, kali ini kita akan ngebahas sebenarnya ada apa sih antara Israel dan Palestina ini. Dan untuk lebih lanjut, langsung saja kita ngobrol dengan orang yang tentunya kita kenal, yaitu Om Kemas Benjamin. Oke Om, selamat siang Om. Apa kabar nih Om? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Om, akhir-akhir ini kan di jagat dunia maya kan lagi rame nih bukan isu sih, konflik yang tengah terjadi nih Om antara Israel dengan Palestina. Wih, berat nih. Berat banget Om, satu dunia ini Om ceritanya. Oke. Nah, menurut pandangan Om nih Om, sebenarnya ini murni peperangan atau ada hal lain mungkin menurut pandangan Om? Iya, jadi terima kasih ya, Mas Kolbi ya. Iya. Jadi gini, ini perlu juga penjelasan untuk anak-anak muda. Jadi perperangan yang terjadi di Palestina, antara Palestina sama Yerusalem itu harus kita garis bawahi ya, itu peperangan murni atas dasar karena perebutan tanah. Nah, cuman suka digoreng-goreng sama orang, memang ada beberapa yang akhirnya menjadikan agama. Isu agama. Iya, isu agama. Nah, ini yang harus disepakati dulu, bahwa sebenarnya perperangan yang terjadi itu benar-benar perebutan lah. Ibaratnya ini rumahnya Kolbi, tahu-tahu ada tetangga masuk gitulah. Itu berebut itu sejak dari zaman wilayah. Iya. Jadi apa ya? Demografinya ya. Itu masalah soal geografinya mereka. Nah, itu murni itu. Nah, tapi kebetulan yang terjadi misalnya, pokoknya kita garis bawahi jangan sampai itu bicara agama. Sedikit ada agamanya karena efek saja. Misalnya sering di Indonesia juga terjadi kan. Jadi yang disalahkan itu dampaknya. Padahal sebenarnya ada pelemparan dari sekelompok orang dari masjid kepada polisinya Israel, lempar-lempar dan dia bersembunyi di masjid. Akhirnya polisi Israel masuk ke masjid tersebut. Nah, itu yang digoreng sama orang cuman polisi Israel menyerang masjid gitu loh. Jadi sebenarnya kayak gitu, kira-kira gitu. Terus ini kemarin kan Menlu didesak nih menyelesaikan masalah itu secepat mungkin gitu. Iya, memang kita ikut aktif sejak resolusi Asia Afrika ya, non-blok ya. Nah, itu kita selalu kalau mau bicara sejarah, resolusi Palestina salah satu mengegulkan dasa Bandung apa istilahnya lupa saya. Dasa Bandung yang dihasilkan dari resolusi non-blok. Nah, Palestina salah satu-satunya negara yang malah belum merdeka sampai sekarang. Ya merdeka secara berdaulat dan bernegara yang benar ya. Lah itu membuat memang Indonesia aktif untuk membela mereka karena salah satu juga Palestina juga negara yang pertama kali mengakui kita, yang merdeka segala macam. Nah, jadi historikal itu yang belum bisa dihilangkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu sampai dengan hari ini kita belum ada hubungan diplomatik secara resmi, walaupun belakang-belakangan atau ada kepentingan sesuatu. Seperti dulu ada beberapa anggota kita TNI pernah dikirim ke sana diam-diam, tapi kan diam-diam itu untuk kepentingan karena kita pembelian apa waktu itu ya, MiG kalau nggak salah ya apa gitu ya, untuk pesawat ya gitu. Jadi sebenarnya ini murni pengambilan wilayah gitu, apa nggak ada? Ya, perselisihan geografi ya, perselisihan itu karena memang ya ini panjang sih sejarahnya, ini dari Nabi Daud, di atasnya lagi Nabi Nuh gitu. Nah, itu panjang sekali. Tapi
yang perlu teman-teman muda mengetahui bahwa ini saat ini yang terjadi adalah perselisihan dari geografi. Karena memang dari sisi kita melihat ini adalah pencaplokan pada saat setelah Perang Dunia Pertama itu terjadi, orang-orang yang tertekan oleh Nazi itu nyebar kemana-mana, salah satunya adalah ke Palestina. Nah, Palestina ini mereka berkumpul, itulah yang disebut kaum Zionis. Nah, kaum Zionis ini sebenarnya ada juga yang orang Israel udah lama di situ gitu loh. Jadi memang beda. Nah, orang banyak salah bahwa kalau Palestina adalah murni Arab, padahal tidak. Ada campuran. Campuran di situ, dan situ juga sekuler. Di situ ada Yahudi, di situ ada Kristen. Jadi orang Palestina itu tidak murni. Nah, orang kita anak-anak muda yang sering salah sangka bahwa kalau Palestina itu murni Islam, padahal tidak begitu. Di Palestina itu ada orang Israel, tapi yang memang sudah jadi warga negara seolah-olah Palestina. Nah, yang dikatakan jahat ini adalah Zionisnya, karena dia pada saat dia tertekan, dia nyebar. Ceritanya numpang di rumah antum lah, numpang, tahu-tahu ngaplingin akhirnya, terus tahu-tahu memerdekakan diri. Ya, itu kan namanya memang menganuin hak orang diakui gitu loh. Walaupun memang ada historis sejarah agama dia di situ segala macam, kira-kira begitu. Terus ini kan katanya kan peperangan ya Om. Tapi dari berita yang kita dapat ini kan, kita dari portal berita dari manapun itu, kalau peperangan harusnya antar militer dan militer gitu ya. Tapi ini malah militer ke rakyat sipil gitu. Iya. Korban sampai 200-an orang gitu. Iya, dan memang itu disebut peperangan kah itu? Iya, perperangan itu terjadi, memang akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat, masyarakat ya. Karena memang seperti daerah Palestina yang digempur oleh Israel itu sangat padat sekali sebenarnya. Jadi memang dia menuju ke Hamas ceritanya. Di situ bukan Hamas saja loh, ada Fatah juga, ada ini. Jadi dia menuju ke Hamas, bagaimana ceritanya? Istilahnya kita menembak Al-Azhar, tapi di Al-Azhar kan ada perumahan segala macam. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi mau tidak mau memang akhirnya masyarakat yang dikorbankan gitu loh. Dari PBB-nya sendiri nih Om, kan beberapa negara udah banyak yang untuk menekan PBB untuk segera menyelesaikan konflik ini. Nah, tapi PBB seolah-olah mengundur-undur atau belum keluar kepastian gitu. Iya. Apa benar sebenarnya ada pihak lain di belakang ini Om? Oke, gini ya, saya kasih tahu ya, ini politis internasional sebenarnya. Tapi PBB itu dikuasai, pertama dia kan punya hak veto. Hak veto itu 3 kalau nggak salah, itu adalah anggota NATO. Hanya Rusia, Soviet dulu, sama Cina yang bukan itu. Nah, sementara pendukung dana terbesar itu adalah anggota NATO. Anggota NATO dikomandanin oleh siapa lagi? Kalau bukan Paman Sam kan? Nah, Paman Sam sendiri, ini satu ya PBB ya. Paman Sam sendiri, siapapun presidennya, konglomerat Amerika atau penguasa Amerika, siapapun presidennya harus tunduk sama mereka yang membiayain masalahnya. Jadi pemegang ekonomi dan politis di sana sebenarnya memang Yahudi. Nah, persoalan inilah yang menjadi tidak imbangnya Amerika. Begini juga terhadap PBB. PBB itu selalu didesak oleh negara NATO. Lo berani ngomong gini, gue nggak mau jadi anggota. Selalu begitu ya mereka katakan. Jadi hal-hal itulah yang membuat akhirnya kesannya PBB tidak konsisten. Beda kalau di luar dari konflik antara anggota NATO. Misalnya ini, misalnya ada siapa ya? Korea atau apa, Korea Utara, langsung PBB-nya gencar. Karena apa? Disupport sama si negara NATO pada umumnya. Kira-kira begitu. Itu yang membuat sebenarnya, makanya dulu presiden pertama kita pernah keluar, udahlah, nggak beres nih, cabut aja gua, katanya gitu loh. Kan kita baru masuk lagi tahun berapa itu kan? Kira-kira seperti itulah. Jadi berarti
memang ada faktor di balik itu. Ada, memang ada. Pelambatan atau Betul. konsistenannya gitu ya. Betul. Nah, terus ini sikap Erdogan, Presiden Turki ini yang mengecam dan Ya, Israel. Erdogan ini jadi gini ya. Akibat konflik Palestina dan Israel ini malah jadi komoditi politik. Ini sangat jadi siapapun pemimpin dunia itu akan jadi komoditi politik apabila diangkat seolah-olah membela si A, membela si B, itu jadi populis. Iya, ini menarik nih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya Erdogan juga anggota NATO sebenarnya. Tapi dia sekarang lagi in nih, lagi in hebat dan dia membawa-bawa membela-bela Islam gitu loh. Nah, jadi begitu juga Syria ya. Syria juga begitu. Nah, tapi banyak sekali contoh ya kita sebutlah ya. Anggota ASEAN yang tidak mendukung, tidak melakukan hubungan diplomatik sama Israel itu 3. Indonesia, Malaysia, 1 Brunei. Tapi antara salah satu tetangga kita main mata. Bilangnya tidak diplomatis, tidak hubungan ya sama. Itu kepentingan politis masalahnya. Karena ada kepentingan di situ. Karena ekonomi dan teknologi itu dikuasain balik-balik Israel lagi, bro. Israel lagi. Nah, jadi seperti kita dulu pernah dikirim ke sana. Karena apa? Karena yang menguasai teknologi pesawat itu mereka. Nah, kita mau belajar bagaimana? Ya harus belajar sama mereka kan, kira-kira begitu loh. Jadi beberapa banyak teknologi dikuasain mereka. Erdogan itu juga main mata. Ya maaf ya, Om Erdogan nih. Mungkin saudara opini atau gimana? Dia memang sekarang ini lagi populis, seolah-olah dia membela Islam segala macam. Padahal itu dibalik itu semua ya, ini dari kacamata kita ya, itu ada politisnya lah, karena dia sedang populis, kira-kira begitu, dan dia membela gitu. Jadi ada dampak positifnya akibat karena perselisihan Israel sama Palestina itu muncul orang sama di Indonesia juga gitu kan. Kalau ada itu digoreng seolah-olah membela si A, membela si B kan kayak gitu ya. Orang unjuk gigi. Wah, kira-kira begitulah yang terjadi. Jadi Erdogan menurut saya ya dia lebih mementingkan populisnya lah kira-kira begitu. Kalau disuruh bela bener belum tentu kali ya. Belum kelihatan realisasinya kayak apa gitu. Oke, terus ini kita balik ke Indonesia dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Kenapa kita harus bela Palestina sebagai rakyat Indonesia, khususnya bagi anak muda nih? Oke, kalau sejarah sudah mengatakan tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia adalah memegang azas tidak memihak kanan kiri, dan Indonesia mengecam di pembukaan Undang-Undang Dasar kita kan jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi sebenarnya Palestina itu berhak untuk kita sangat mendukung dari awal adalah untuk Palestina merdeka. Nah, kemerdekaan Palestina coba dipikirin dah. Ini kampung gue atau rumahnya saya. Tahu-tahu direbut sama si Israel. Terus Israel udah memerdekakan diri tahun berapa ya? 48 atau 41 gitu lupa saya. Dia memerdekakan diri, sementara Palestina diinjak terus nggak boleh merdeka. Kan kasihan kayak gitu. Sementara yang tidak mendukung kemerdekaan itu salah satunya PBB. PBB itu hanya perwakilan loh. Perwakilan Palestina. Jadi bukan namanya negara Palestina dia. Dia perwakilan. Nah, untuk itulah Indonesia tidak selalu mendukung politis dunia itu dengan ketidakberpihakan, kita non-blok ya. Tapi sangat membenci terhadap sangat mendukung terhadap kemerdekaan sebuah bangsa. Nah, untuk anak muda saya sarankan kita patut mendukung supportnya. Tapi alangkah lebih baik lagi apabila kita juga mempelajari sejarahnya, jangan
jangan hanya baca dari satu sisi, tapi juga kita harus baca dari berbagai sisi. Dan kalau mau support, ya ibaratnya balik-balik ke agama kita masing-masing. Sedekah lo lebih berkah gitu. Nah persoalannya adalah lembaga keuangan yang memberikan itu nyampe nggak? Itu persoalan lain tuh. Kira-kira kan begitu. Karena saya kemarin dengar kabar duta besar kita atau ambasador kita di sana nggak pernah menerima bantuan tuh dari negara Indonesia, entah kemana tuh. Dari Indonesia katanya banyak memberikan sumbangan. Mungkin apakah memang tidak melalui ambasador atau mereka langsung kepada lembaga-lembaga mereka, nggak tahu juga ya. Tapi ambasador, sempat saya baca gitu, ambasador belum pernah merasa menerima untuk disalurkan, maksudnya gitu ya. Banyak tanda tanya nih. Iya. Besar. Dan jadi kalau kesimpulan Om mengenai konflik yang terjadi ini apa? Ya, kita patut berdoa agar konflik ini tidak terjadi, karena dampaknya kepada masyarakat juga. Nggak ada dampaknya kepada menterinya Israel atau apa tuh, nggak ada. Semuanya kepada rakyat dan baik rakyat Israel maupun rakyatnya Palestina. Nah, cuman rakyat Palestina ada 100 yang mati, Israel cuma 2, nggak imbang juga karena teknologi tadi kan. Jadi menurut saya kesimpulan kita adalah kita patut berdoa agar konflik ini segera berakhir. Yang kedua, lakukan support lah. Salah satu supportnya adalah apakah kita mau bersedekah atau apakah, toh dalam agama kita kan wajib untuk melakukan bersedekah. Yang ketiga adalah jangan lebay juga, bahwa ingat quote and quote pembelaan kita jangan diseret-seret ke agama. Kenapa saya katakan gitu? Karena ini murni sebenarnya adalah masalah wilayah. Perangnya itu karena wilayah, bukan karena agama. Cuman tadi yang saya sampaikan, ada juga dampaknya. Kebetulan pembela Palestina ngelempar batu dari masjid, ya marahlah polisinya kan gitu loh. Polisi marah, masuk ke masjid, dibilang bahwa wah gitu. Di Indonesia terjadi kan kayak gitu. Terjadi juga kan? Zaman waktu yang ribut-ribut itu kan, dibilang lah, diviralin, difotoin bahwa polisi masa lepas sepatu masuk masjid gitu loh. Dia mengatakan masuk masjid itu begini, karena ada serangan itu ya kan polisi harus nangkep kan. Nah nangkepnya itu kebetulan di masjid. Tapi setelah itu pimpinannya segala macam pasti melakukan klarifikasi, kira-kira begitu. Jadi maksud saya yang ketiga, jangan gampang terprovokasi. Ingat, jangan gampang terprovokasi. Kita harus smart, karena media massa kita, medsos kita banyak bener. Kita nggak suka ini, kita cari ini, gitu. Kira-kira begitu. Oke Om, terima kasih nih Om atas waktunya Om. Dan baik. Itu tadi ya sekedar bincang-bincang kita. Nah, itu opini pribadi lo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go down, Gaza tonight.